A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia. Saya ingin tunjukkan semuanya bawah atau hampir semua bawah handphone ya. Ya, hampir semuanya bawa handphone. Saya minta yang bawa handphone kirim SMS ke saya. Kirimnya kemana? Kalau yang kartunya pakai Telkomsel, coba kirim ke 0811 90 40 10. Tapi yang pakai XL kirim ke 0818 90 40 10. Nah ini nah, yang pakai nomor lain pilih aja yang mana saja yang cocok ya. Nah, kalau pakai Telkomsel kirim SMS ke saya 0811 90 40 10. Kalau pakai XL kirim juga ke saya 08 90 40 10. Pilih salah satu, siapkan. Isi SMS-nya apa? Nah ini yang mau dikasih tahu. Isi SMS-nya apa? SMS jangan ditelepon. Kalau ditelepon jadi bunyi itu ya. Jangan di miss call, matiin aja suaranya. Kirim SMS. Udah siap semua ya? Ya pilih aja yang mana salah satu ya. Saya cuma punya 2 nomor. Isi SMS-nya apa? Nah ini yang penting, isi SMS-nya ya. Kirim SMS-nya ke saya. Coba kita renung-renungkan dulu 2-3 hari ke belakang sampai hari ini. 2-3 hari ke belakang sampai hari ini. Ketikkan di dalam SMS itu 3 persoalan, 3 hal yang 2-3 hari ini paling kita pikirkan. 3 hal yang akhir-akhir ini paling menyita pikiran kita, menyita perasaan kita, menyita waktu kita. Ya, saya hitung sampai 10 sudah ditulis. 3 hal yang akhir-akhir ini paling menyita pikiran kita, paling mengusik perasaan, paling mengusik emosi kita. Nah, tuliskan 3 hal itu, terus kirim ke nomor ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, udah kirim semua. Tuh, pada masuk tuh. Asal jangan hang aja nih handphone, kebanyakan yang ngirim. Itu. Ya. Oke. Baik ya, sudah mulai masuk.
Nah, kenapa saya ajak menuliskan itu? Karena saya mau ajak membahas materi yang biasa kita zikirkan, ya. Apa arti ilah? Sudah paham kan semua? Sudah berulang-ulang kita bahas itu. Makna ilah, apa makna ilah? Banyak sekali pengertian ilah. Istilah ilah pernah kita bahas. Kalau ilah itu di kalangan orang-orang Arab sebelah utara, Palestina, Lebanon, Jordania, Syria, ilah itu berasal dari kata alaha. Alaha itu artinya menyembah. Maka ilah artinya sesuatu yang disembah. Allah itu memuja, memuliakan, meninggikan, mengagungkan. Maka ilah artinya sesuatu yang dipuja, sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang ditinggikan, sesuatu yang diagungkan, ya. Allah itu juga bermakna mengabdi, melayani, meladeni, memperturutkan. Maka ilah artinya sesuatu yang diabdi, diladeni, dilayani, diperturutkan. Itu buat orang-orang Arab sebelah utara. Tapi kalau buat orang Arab selatan seperti Yaman, ilah itu berasal dari kata laha. Laha mencintai, maka ilah sesuatu yang dicintai. Laha itu mencintai, merindui, mendamba, mengharap, mementingkan, karenanya mencari, mengejar. Maka ilah artinya sesuatu yang dicintai, didamba, sesuatu yang diharap, sesuatu yang dicari, dikejar, didekati. Itu makna ilah. Sehingga ketika Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan la ilaha, orang Arab faham, tidak ada yang paling pantas dipuja, dimuliakan, ditinggikan. Tidak ada yang semestinya disembah, dilayani, diladeni, diperturutkan. Tidak ada yang layak dicintai, didamba, dicari, dikejar, didamba, diharap, segala-galakan. Illallah, kecuali Allah. Maka dibuanglah segala ilah. Itu. Nanti SMS-nya udah banyak nih yang masuk. Nanti saya mau periksa, ya. Maka tadi sebutkan 3 masalah yang 3 hari ini, yang beberapa hari ini paling menjadi pikiran kita, paling menjadi menyita perasaan kita, mengusik emosi kita. 3 hal yang paling membelenggu kita. Nah, ini survei. 3 hal itulah ilah kita dalam 3 hari ini. 3 hal itulah yang tanpa kita sadari menjadi ilah kita. Ada yang menulis masalah jodoh, ada yang menulis masalah tesis, ada yang menulis masalah kerjaan, ada yang menulis masalah calon suami, ya. Yang ngirim, untung gua nggak kirim nama gua, katanya. Untung gua nggak tulisin nama gua, bakal dibacain di depan, katanya. Nah, memang nggak usah tulis nama pengirim, ya. Nah, tuh macam-macam nih 3 halnya ini. Nah, ada yang bingung urusan harga-harga pada meroket. Ketika ada orang ngadu, bah, hidup susah, harga pada naik. Apa kata Abah Hanom? Biar aja harga pada naik, yang penting kita punya duitnya, katanya. Nah, karena itu biar minta rezeki aja sama Allah, ya. Nggak usah ngeributin Jokowi, dia mau naik kemana, itu harga asal Allah kasih kita rezekinya. Itu.
Nah, ini survei ya. Jadi ada yang masalah politik paling membingungkan dia. Yang tadi kita tulis kan saya bilang, coba tuliskan, coba renung-renungkan 2-3 hari belakangan ini, persoalan apa yang paling menyita pikiran kita, yang paling mengusik perasaan kita, yang paling membetot-betot emosi kita, menyita waktu kita. Tuliskan. Ya, 3 hal itulah ilah kita tanpa kita sadari. Jadi kalau lagi zikir, la ilaha, itu bukan sekadar mengucapkan dengan mulut. Saat itu kita betul-betul merasakan sedang membuang. La ilaha, rasakan. Kita sedang membersihkan, menyangkal, menyingkirkan. Bahasa Arabnya menafikan, dinafikan. Jadi kalau lagi zikir itu, apapun yang saat itu masuk ke pikiran kita, apapun yang saat itu mencoba intervensi ke dalam perasaan kita, itu ilah, itu langsung buang. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Jadi segala sesuatu selain Allah buang. Itu hakikat zikirnya. Nggak apa-apa kalau kemarin-kemarin baru belajar tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, zikir itu sekadar mengajar target la ilaha illallah 165 itu. Nggak apa-apa, namanya baru belajar. Tapi makin dalam, ketika kita melakukannya, itu kita rasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Maka zikirnya juga segenap perasaan. Tidak sekadar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil mikir ini udah berapa ya, masih lama apa enggak. La ilaha illallah, rasanya udah 165 lebih nih, kok imamnya masih enggak berhenti. La ilaha illallah. Itu. Jadi saat zikir itu kita rasakan membuang, membersihkan. Yuk kita latihkan, pejamkan mata, rasakan semua yang mencoba intercept, mencoba masuk, mencoba mengusik, mencoba mempengaruhi, menyita pikiran, perhatian waktu kita, itu ilah kita buang. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang suaranya dibikin halus, sehalus mungkin. Kalau bisa diri kita saja yang dengar, tetapi tekanannya kuat masuk ke jantung, ya. Suaranya pelan, halus, tapi tekanannya kuat. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Langsung masuk zikir khafi. Zikir khafi langsung.
Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Nah, saudara sekalian, Abah Sepuh diperintahkan oleh gurunya Syekh Tolhah dari Cirebon untuk pergi ke Jawa Barat bagian selatan. Jalan sejalan-jalannya, di dalam dirinya Allah, jalan. Setiap langkah kaki di sini. Sampai pada titik tertentu berhenti. Karena saat itulah Allah yang memperjalankan beliau. Allah yang mempekerjakan beliau. Berhenti di titik itu. Allah berikan ilham, berikan hidayah, berikan inspirasi. Bikin pesantren. Bikin pesantren. Kecil, masjid. Bukan masjid dulunya, surau. Musola kecil, dari pagar bilik, bikin tempat ngaji. Hanya itu saja. Terus tiap hari ini Allah, 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 Allah. Antara diri beliau dengan Allah terus menerus dalam keadaan tersambung kolbunya. Terus menerus dalam keadaan tersambung. Dalam keadaan terus menerus tersambungkan. Tidak dibiarkan kolbunya itu terputus dari Allah. Dibuat kolbunya dalam keadaan terus nyambung. Antara kolbu, pusatnya ruh dengan Allah terus bersambung. Sehingga karena sudah nyambung terus, connect terus, maka Allah berikan limpahan. Allah berikan limpahan. Limpahan hidayah, limpahan ketentraman, limpahan perlindungan, dilimpahkan semangat, dilimpahkan keberanian, dilimpahkan. Maka surau kecil, musola kecil, ruang pengajian kecil berubah menjadi kompleks pesantren Suryalaya. Di kampung, di kaki gunung yang begitu sepi, tidak terjangkau orang dulu. Di perbatasan, di segitiga perbatasan antara Kabupaten Tasik, Ciamis dan Majalengka, tumbuh pesantren Suryalaya yang pekan lalu kita rayakan 110 tahun berdirinya. Yaitu siapa yang ingat pesantren Suryalaya 110 tahun? Lupa ya? Kalau gitu Ustaz Andri saya minta berdiri sebentar di sini. Ustaz Andika juga berdiri. Buat apa? Buat mejengin kaosnya. Tuh. Sana lihat, buka dong jaketnya. Tuh, 110 tahun. Wah, sana tuh buka juga tuh. Mana yang pakai kaos 110 tahun? Pada berdiri semua. Tuh. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk lagi. Terima kasih. Kirain seru nyanyi. Jadi pesantren itu terbentuk dengan orangnya itu, pelakunya dibimbing oleh Allah. Karena abah sepuhnya, kolbunya bikin nyambung terus ke Allah. Terbimbing, berkembanglah pesantren itu. Abah Hanom zikir, sholat, zikir, ngajar ilmu agama, ngajar bahasa Arab, ngajar nahu, sorob, ya, ngajar tafsir, ngajar fikih, sholat, zikir, ya. Di luar waktu itu ya bertani, berkebun, nyawah juga, bertani, melihara binatang, itu di pelosok kampung. Tetapi karena dari Allah sudah tersambung, di sana mengucur rahmat Allah, mengucur hidayah, karamah, barokah, maka Abah Sepuh dan Abah Anom menjadi sebuah kekuatan magnet yang memiliki daya tarik. Meskipun di pelosok kampung, pelosok hutan lah boleh dibilang, masih banyak hutan dulu ya. Saya pertama ke sana tahun 95 juga masih banyak hutan itu. Maka karena sudah menjadi magnet yang kuat, orang dari seluruh Indonesia kesedot itu. Dari seluruh dunia itu kesedot.
Semua orang yang di dalam kolbunya ada kerinduan untuk jumpa Allah, kerinduan kepada Allah, lewat yang di Suryalaya itu kesedot orang. Abah Anom nggak siaran radio, Abah Anom nggak ceramah di TV, Abah Anom, Abah Sepuh boleh dibilang tidak dakwah keliling, begitu. Abah Anom ceramah juga nggak pakai proyektor, nggak pakai laptop. Salat, zikir, ngajar, salat, zikir, ngajar, ditambah dengan usaha pertanian. Tapi daya tarik, yang rakyat biasa, yang miskin, yang kaya, yang sehat, yang sakit, yang berpangkat, yang tidak berpangkat, yang punya gelar profesor, doktor, semua sedot. Itu la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah. Bersihkan saja. Tugas kita itu yang paling utama membersihkan, menyiapkan diri kita menjadi layak, menjadi pantas untuk turunnya rahmat, karamah, hidayah, ma'unah itu. Dan nanti kalau sudah turun rahmah, karamah, barakah, hidayah, betul-betul nyambung, sudah biar saja Allah nanti menggerakkan kita, Allah memperjalankan kita. Karena orang ini sudah menyiapkan dirinya, menyatakan dirinya, menyiapkan dirinya sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, tidak sebagai makhluk dan penyembah yang lain. Tidak menyiapkan dirinya untuk menjadi pemburu yang lain, menjadi penyembah yang lain. Dia siapkan dirinya tunduk menjadi penyembah Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi, maha suci dia yang asra, memperjalankan. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW yang berjalan dari Makkah ke Masjidil Aqsa naik ke langit. Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, basar, disuruh jalan pindah ruang yang jaraknya begitu jauh dalam waktu singkat, sulit. Tapi maha suci dia yang memperjalankan, dia yang memperjalankan, dia yang memperjalankan. Kalau sudah dia yang memperjalankan, tidak ada kemustahilan, tidak ada kesulitan. Dia yang memperjalankan, dia menggunakan fasilitas dan kekuasaannya. Memperjalankan apa? Memperjalankan siapa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dia memperjalankan hambanya, hambanya. Maka yang mengaku diri, menyiapkan diri sebagai hambanya, dia akan memperjalankan. Tapi yang mengaku diri, menyiapkan diri sebagai hamba dunia, hamba harta, hamba kekuasaan, hamba popularitas, dia tidak akan memperjalankan. Dia akan memperjalankan hambanya. Yang mana hambanya? Siapapun yang menyiapkan dirinya menjadi hamba Allah, yang selalu mengkondisikan dirinya sebagai hamba Allah, yang selalu memantaskan dirinya sebagai hamba Allah, Allah akan memperjalankan. Adapun yang sibuk menjadikan dirinya sebagai hamba jabatan, hamba kekuasaan, hamba-hamba yang lain, Allah tidak akan memperjalankan. Jadi Allah akan memperjalankan orang yang mempersiapkan diri, mengaku diri sebagai hambanya. Yang ini mengaku diri hambanya, ini memperjalankan, selesai sudah. Itu. Dan itulah puncak ketakwaan. Itulah puncak kehidupan. Ketika radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho karena mereka ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, karena itu kalau mikirin susahnya hidup, semua orang juga susah itu. Nah, di sini coba periksa kantong masing-masing. Ada nggak yang di kantongnya berisi uang 1 juta? Ada kali ya, cuma nggak mau ngaku, takut disuruh nyumbang. Di masjid, apalagi yang ceramah Yusuf Mansur. Nah, kita jangan ngaku bawa duit banyak deh kalau depan Yusuf Mansur. Itu. Oke. Ya.
Ya kalau nunjuk tangan aja boleh, enggak saya nggak minta ya. Yang di sakunya ada lebih dari 200.000, tunjuk tangan. Oke. Yang di sakunya 100.000 ke bawah, tunjuk tangan. Mayoritas ya di bawah 100.000. Ya. Di bawah 100.000 ya termasuk 2.000, termasuk 10.000 ya. Mumpung Gojek masih 5.000 ya. 5.000 apa 10.000? 15. Nah, ya. Kalau uangnya yang di bawah 100.000 ya ada pusing juga pikiran begitu, itu wajar, wajar. Tapi dalam seminggu terakhir ini, sepekan terakhir ini, saya ketemu dengan beberapa orang yang saya tahu aja nih, nggak tahu yang diumpetin. Dia punya aset paling tidak, tabungan di banknya itu ada yang 300 miliar. Ada yang 2 triliun. Saya tahu orang-orangnya, ketemu sih, kita habis ngobrol begitu. Ya, ada yang di atas 1 triliun. Itu ternyata pada pusing juga. Pada pusing juga. Itu susah. Kita ngobrol juga, pikiran mata tuh kelihatannya susah. Kenapa Pak Wahyudin? Tolonglah saya dikasih zikiran supaya bisnis lancar. Nah, jadi itu tabungan udah, setahu saya itu udah lebih dari 2 triliun itu. Nah, saya tahu pabriknya itu. Kok masih pusing juga? Nah, jadi kalau begitu di mana letak masalah? La ilaha illallah. Itu. Tapi di dalam ruangan ini pun terlihat orang-orang yang dari sorot matanya berbinar bercahaya. Terlihat ketentraman, semangat optimisme, karena habis zikir serah ke Allah. Kalau udah zikir pasrah, Allah berikan cahaya hidup, semangat, optimisme, ketenangan luar biasa. Itu nikmat ya. Sebanyak apapun harta kita, kita tahu dong nggak bakalan dibawa mati. Udah. Kalau sudah menghadap Allah nanti, apalagi yang mau dikati, yang kita mau bawa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa kolbu yang selamat. Mau ngapain lagi? Itu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi saudara sekalian, kembali saja, problem apapun yang sedang dihadapi dalam hidup sehari-hari, langsung saja illallah, hentakkan masuk ke dalam la ilaha illallah, masukkan itu ya. Kerja, semua orang harus kerja, sebab banyak rezeki tapi tidak bekerja, tidak ada pahala buat dia, tidak ada pahala. Mau sedikit mau banyak, kerja, 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 jangan bengong. Itu bengong waktu sehari-hari, chatting berjam-jam sampai pulsa habis semua. Itu ngapain waktu habis buat chatting? Itu. Jangan bengong, apalagi menghayal seandainya, jika, kalau, bagaimana. Itu lakukan. Pak, saya memang lagi nggak ada kerja, cari aja masjid di sekitarnya, nyapu aja, sapuin aja tuh masjid, ngepel aja, bersihin aja WC itu masjid. Ya ntar orang sangka saya jadi merbot masjid. Ya nggak apa-apa, merbot juga pada bisa umroh sekarang, diumrohin sama Ahok. Tapi saya dengar umrohnya bukan duit dari Ahok, duitnya duit dari Dewan Masjid juga. Itu. Apabila orang menggerakkan tubuhnya, bergerak, bahasa Arabnya harokah. Bergerak, harokah. Al-harokah barokah. Bergerak membawa keberkahan. Minimal dia sehat. Ya. Sudah nggak ada gerakan fisik, nggak ada gerakan pikiran. Dia nggak mikir, dia tidak berzikir, fisik pun tidak bergerak. Hari demi hari nonton TV aja, jauh dari berkah. Badan kagak sehat, punggung jadi tambah bongkok,
Ada orang bongkok banyak duduk zikir. Ini mau bongkok nontonin TV dari waktu ke waktu. Itu al-harakah barokah. Bergerak terus, bergerak. Apapun yang bisa lakukan, lakukan. Bersihin masjid, nyapu masjid, terus agak jauh sedikit nih masjid, musola dekat rumah kita udah bersih, pergi masjid yang agak jauh. Sepanjang orang terus bergerak, Allah akan berikan keberkahan. Keberkahan pertama, badannya sehat, bergerak. Keberkahan kedua, karena dia terus bergerak, terjadi proses pemompaan darah, jantung yang berdegup lebih kuat, maka terjadi penyerapan oksigen, oksigen masuk ke dalam otaknya, maka membuat dia menjadi lebih segar sistem saraf dan sistem hormonnya. Dan orang jadi wajahnya berbinar, ceria. Nanti baru Allah akan pertemukan. Ada orang yang suruh ngerjain inilah, mulai dari bersihin halaman rumah, bersihin halaman, ya, itu alang-alang ditebangin, nyapuin. Ada orang ya, yuk temenin saya yuk ke sana kemari. Ada saja. Tapi kalau sudah nggak bergerak, susah. Ya, yang penting di sini, la ilaha. Bersihkan, kemudian bergerak. Bersihkan, kemudian bergerak. Bersihkan kolbu, menancapkan iman kepada Allah. Bergerak itu ikhtiar. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Iman, amal soleh, itu kuncinya. Iman, amal soleh. Iman dilurus-luruskan, dibersihkan. Amal soleh artinya melakukan tindakan, melakukan perbuatan. Masa nggak bisa sih cuma ngajarin anak-anak kecil baca Iqra di masjid? Berangkatlah ke masjid, habis maghrib lihat, anak-anak pada lari-larian, sini belajar ya baca Iqra. Mulai dari yang sederhana-sederhana. Jangan tidak berbuat apapun. Jangan tidak berbuat apapun. Jangan suka menghina pekerjaan. Karena pekerjaan sesederhana apapun, di situ datang barokah. Jadi jangan terlalu gengsi untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Nah, saudara sekalian, saya ingin berkaitan dengan manqobah yang tadi. Berkaitan dengan manqobah tadi, kemarin ini saya mencoba mempelajari Al-Hikam. Tapi yang saya pelajari riwayatnya dulu, ya. Saya pelajari riwayatnya dulu. Ada salah satu yang menarik. Kan disusun, ditulis atau hasil perenungan Ibnu Athaillah, ya. Al-Munawi dalam kitabnya Al-Kawakibud Durriyah mengatakan, satu saat Syekh Kamal Ibnu Humam ketika ziarah ke makam wali besar ini, ziarah ke makam Ibnu Athaillah, penyusun Al-Hikam, ziarah ke makam Ibnu Athaillah, Syekh Kamal membaca surat Hud, dan di dalam surat Hud itu ada ayat yang artinya di antara mereka ada yang celaka dan bahagia. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam kubur Ibnu Athaillah, wahai Kamal, tidak ada di antara kita yang celaka. Terdengar suara. Itu. Tadi Syekh Abdul Qadir ziarah ke kubur Nabi, menunjukkan kerinduannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjulurkan tangannya, dan Syekh Abdul Qadir mencium tangannya. Nah, di sini kasus lain. Ibnu Athaillah dikunjungi. Apa yang sedang dibaca oleh Syekh Kamal didengarkan, wahai Kamal, tidak ada di antara kita yang celaka. Nah, bahwa sesungguhnya memang para waliullah itu yang mati basarnya. Semua orang yang mati basarnya. Itu. Tetapi ruhnya tidak mati. Ruh para wali bukan saja tidak mati, ruh para wali memiliki keleluasaan hidup. Ada ruh yang di dalam alam barzah sibuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya, masih sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Tapi ruh para wali di alam barzah
urusan pertanggungan jawabnya udah selesai. Justru mereka berada dalam keleluasaan. Ketika mereka dalam keleluasaan, maka seringkali Allah hadirkan kembali arwah mereka di muka bumi. Allah hadirkan kembali arwah mereka di muka bumi, dan mereka pun kemudian melakukan tugas-tugas yang Allah berikan. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin. Pak, dalam hadis, jika mati satu keturunan Adam, terputuslah amalnya, terputuslah perbuatannya. Yang dimaksud terputus perbuatannya, dia tidak bisa lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan pahala untuk dirinya sendiri. Sudah selesai. Ya. Jangan orang itu karena pelit, begitu basar tubuhnya mati, ruhnya dibawa ke alam barzah, nah kemudian dia turun lagi ke muka bumi, minta diturunkan ke muka bumi, dia sedekahkan hartanya supaya dia dapat pahala. Tidak bisa. Inqata'ah. Sudah terputus perbuatannya. Itu. Tapi jangan artikan terputus perbuatannya itu sebagai tidak aktif sama sekali. Kita udah pernah bahas di sini pengertian mati dan wafat. Beda. Ya. Lihat aja surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfus. Allah yatawaffa. Yatawaffa akan mewafatkan al-anfus, diri manusia. Saya kepikiran, ibu-ibu di bawah, tayangan layarnya muncul nggak di bawah ya? Mati dua-duanya. Hah? Yang layar ini muncul. Oh ya bagus. Supaya bisa lihat juga. Allah akan mewafatkan anfus, jamak dari nafs. Nafs artinya diri. Diri manusia yang rohaniah akan diwafatkan hina mautiha, di saat kematiannya. Kalau udah mati diwafatkan. Disebut mati ketika hayat habis. Hayat itu nyawa, energinya habis, mati. Dia punya hawa nafsu redup, dorongan makan minum redup, dorongan kawin redup, dorongan untuk ngobrol ngoceh redup, mati sudah. Nah, kalau tubuhnya basarnya udah mati, kehabisan hayat dan hawa, diri kita yang berwujud ruh diwafatkan, diwafatkan, dikeluarkan. Nah, ini wafat. Jasad yang udah mati, kaku terbujur, kubur, membusuk, terurai, musnah, menyatu tanah. Tinggal tulang belulang, sendirian di dalam lubang yang gelap dan sempit. Lama nunggu. Paling kalau dia iseng dia joget-joget kali. Nah, tapi itu tulang lama kelamaan juga bakal keropos juga, keropos musnah. Nah, tinggal ini diri kita yang ruh. Illa man atallaha biqalbin salim yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma akan ada suatu hari yaqumur ruh, berdiri itu ruh di hadapan Allah, wal malaikah didampingi para malaikat, saffa membentuk shaf. Ruh berdiri di hadapan Allah. Lalu Allah mintakan pertanggungan jawab, apa yang kamu buat semasa di muka bumi? Saat ruh menghadap Allah, yauma, pada hari itu la yanfa'u malun wala banun, tidak ada lagi manfaat harta maupun keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali itu ruh menghadap Allah hanya membawa kolbu. Beruntunglah yang ketika menghadap Allah di dalam kolbunya ada zikir khafi, Allah 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 Allah. Beruntunglah yang ketika ruhnya menghadap Allah, kolbunya sudah dibersihkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi dendam, tidak lagi kemarahan, tidak ada lagi kesyirikan, tidak ada lagi hubbud dunia, tidak ada lagi keinginan, khayal dan lain-lain, kecuali mahabbatullah, cinta kepada Allah, iskun, kerinduan kepada Allah. Itu ruh berdiri di hadapan Allah dalam keadaan kolbunya rindu Allah, 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 Allah. Ada yang sudah dibawa menghadap Allah, kolbunya masih ingat, aduh hartaku, aduh anakku, aduh istriku yang cantik udah jadi janda, dia kawin sama siapa sekarang? Itu
Dia pusing, kalbunya masih ingat ke dunia. Udah di hadapan Allah. Itu. Jadi beruntung, ya. Nah, badan mati, busuk, hancur. Roh tidak mati. Roh tidak mati. Roh itu melanjutkan perjalanan. Dulunya di sisi Allah di alam arwah. Roh dimasukkan ke dalam rahim, dimasukkan ke dalam janin. Lalu bersama janin lahir keluar, masuk ke dalam badan. Lalu di alam dunia badannya mati, badannya dikubur ke tanah, ruhnya dibawa ke alam barzah, orang sebut alam kubur. Sampai kiamat baru masuk alam akhirat. Tapi di alam barzah ini ngapain? Sebelum kiamat di alam barzah terus ngapain? Di sini pertanggungan jawab. Perbuatan-perbuatan di dunia dipertanggungjawabkan. Ada yang pertanggungan jawabnya repot, banyak. Di sini mengalami berbagai kesulitan. Tetapi para nabi, para waliullah begitu masuk ke sini, hampir tidak ada lagi pertanggungan jawab yang berat. Tidak ada dosa, tidak ada kejahatan yang pernah mereka perbuat. Maka di alam barzah mereka dalam keleluasaan. Hidup di tempat yang terang, udara yang segar, udara bukan udara badaniah, udara fisik, udara rohaniah, sejuk, bahagia. Itu. Insya Allah orang-orang yang sudah pernah ke sana mengalami. Ya, itu. Ki Anta ya yang cerita itu. Ki Anta cabut ruhnya, buat mati badannya, blok. Anak istrinya pada nangis, lari langsung ke rumah Abah Hanum. Rumahnya nggak jauh. Abah, Ki Anta mati. Abah, Ki Anta meninggal dunia. Abah Hanum bilang, nah, kontak Abah Hanum ke sana. Diamkan, biarkan. Jangan diapa-apain itu mayat. Nah, digeletakin aja di tempat tidur. Jangan diapa-apain. 4 hari 4 malam nggak dikutak-katik. Hari kelima hidup lagi. Itu Abah Hanum tahu ini perjalanan sementara. Nah, ada seorang ibu, suaminya meninggal dunia. Setelah sekian lama datang ke Abah Hanum, sedihlah, hidup berpuluh-puluh tahun dengan suaminya mati. Maka dia luapkan kesedihannya di hadapan Abah Hanum. Abah, ingat suaminya. Abah bilang, sudah jangan nangis, sana pergi ke rumah Ki Anta. Sampai di rumah Ki Anta itu salah satu muridnya Abah Sepuh, ya. Aki, waduh saya sedih ditinggal mati suami. Ki Anta, diam, dengerin Abah cerita. Abah juga udah pernah mati. Abah dibawa ke alam sana. Dan di sana Abah ketemu dengan seluruh murid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah yang sudah pada berangkat. Mereka semua tinggal di tempat yang baik. Udara yang segar, cerah, itu semua jadi muda lagi. Pakaiannya bagus-bagus. Aki udah ketemu Abah Sepuh. Abah Sepuh lewat, para malaikat menunduk, memberi hormat, para ikhwan juga. Terus Abah Sepuh naik, memang tempatnya tinggi. Naik. Itu. Dan Aki sudah ketemu suami kamu. Suami kamu di sana aman. Seger, jadi muda lagi, gagah. Aki bilang, enak kamu, masih muda udah masuk ke sini duluan. Aki udah tua belakangan. Kamu tuh masih muda udah duluan. Itu. Tapi Aki lagi senang-senang di sana, datang Abah Hanum. Ki Anta, pulang. Nggak mau, udah enak di sini, belum waktunya. Itu. Ayo pulang, nggak mau. Ditarik Aki nggak mau. Ayo pulang. Aki berusaha ngebohongin Abah Hanum. Ya ntar dulu ya, Aki mau ke atas dulu, ketemu Abah Sepuh mau pamit dulu. Kalau Aki udah sampai ke atas, Aki nggak mau turun lagi. Itu dalam batin. Tapi Abah Hanum tahu mau dibohongin, nggak usah pamit, sudah Abah yang pamitin aja. Tarik, blok dimasukin lagi, terbangun, mayat bangun lagi. Ya kok baju Aki kayak begini, di sana bagus, itu kok begini. Maka si ibu yang tadinya sedih banget ditinggal mati suaminya, tenang, suaminya udah aman. Itu orang-orang tarekat nanti. Kita semua akan seperti itu. Tapi di sini bersihkan terus. La ilaha illallah
la ilaha illallah. Itu murid-murid tarekat itu seperti itu. Di akhirat nanti mereka akan tinggal berkelompok-kelompok mengikuti pemimpin-pemimpinnya. Setiap orang di alam sana, di alam barzah, di alam akhirat menghadap Allah nanti itu mengikuti pemimpin-pemimpinnya, mengikuti idolanya, mengikuti panutannya. Itu. Maka sekarang tanya, siapa orang yang dalam pandangan hidup Anda dia adalah paling ideal, paling Anda cintai, paling Anda ikuti? Siapa dia? Anda nanti akan bersama dia. Anta ma'aman ahbabta. Itu hadis sahih, kata Nabi. Engkau nanti akan bersama dengan orang yang paling kau cintai. Itu. Ya. Kalau ada yang cinta banget sama Rhoma Irama, tadi sana sama Rhoma Irama. Itu. Ya. Itu. Kalau yang cinta banget sama ulama, nanti sama ulama. Itu. Setiap kita nggak sendiri-sendiri menghadap Allah nanti berkelompok-kelompok mengikuti panutannya. Makanya jaga siapa yang kita jadiin panutan. Itu. Jangan sembarangan. Ya. Kalau ketua partai, jangankan besok di sana, di sini aja udah sering ngebohongin kita. Nah, besok di sana dia kagak mau ngakuin kita. Ini gua jadi begini gara-gara ngikutin ente. Siapa suruh ngikutin aneh katanya. Nah, dia ngelak begitu. Ya. Nah, jadi ikutin ulama itu. Nah, maka Nabi pun katakan dalam hadis yang sahih, tiap-tiap ada orang berkirim salam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku dan aku akan menjawab salam orang itu. Kan Rasulullah sekarang di alam barzah, leluasa, berada dalam keleluasaan, kelapangan hidup, kebahagiaan. Di dunia ada yang kirim salam, Allah kembalikan ruhnya ke dunia, dan beliau menjawab salamnya. Ini tidak diragukan sahihan hadis ini. Mati, Nabi Muhammad sudah mati. Yang mati badannya, basarnya, ruh tidak mati. Segitu. Makanya kalau ada yang bilang ngirim Fatihah kepada orang tua yang udah mati kagak sampai, dia belum ngalamin. Itu. Dia belum belajar ilmunya sampai ke sini. Itu, ya. Jangankan kita yang masih hidup. Itu. Nah, kita berdoa, ya Allah, ampunilah ayah ibuku. Kan doa minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Allah mau tolak, Allah mau kabulkan, terserah Allah. Kalau Allah kabulkan, ya Allah, ampuni ayahku. Allah kabulkan doa kita. Ya Allah, ampuni ayahku. Maka itu ayah kita, ibu kita yang almarhum, diampuni nggak sama Allah? Karena doa kita diterima oleh Allah. Lalu kita doa lagi, ya Allah, bacaan-bacaan Fatihahku untuk ayahku, untuk ibuku. Ini kan permintaan. Kalau dikabulkan, itu pahala Fatihah yang kita baca sampai nggak? Sampai. Itu. Nggak ada tuh transfer Fatihah. Bagaimana kita nyampein pahala Fatihah ke orang yang udah dikubur? Ya kalau kita nyampein sendiri langsung memang kagak bisa. Di mana posisinya kita nggak tahu. Fatihah kita baca, itu ibadah kita kepada Allah. Fatihah kan Ummul Quran, induk Quran, baca. Seluruh Quran kita baca, Allah berikan pahala. Satu surat Quran, apalagi induknya kita baca, Allah berikan pahala. Satu ayat Quran kita baca, Allah berikan pahala. Tiap-tiap kita baca Quran, Allah berikan pahala. Jadi pahala itu sudah Allah siapkan. Lalu terhadap pahala barokah fadilah Fatihah yang sudah kita baca, kita mohon, ya Allah, barokah fadilah dari Fatihah itu untuk almarhumah ibuku. Ini permintaan, Allah kabulkan. Jadi sampai ke sana. Kenapa dibilang nggak bisa? Kenapa dibilang bid'ah? Itu. Ya. Oh, jadi nanti ibu bapak kita almarhumah terus dengar bacaan Fatihah? Bukan. Dalam hadis lain Nabi jelaskan, arwah yang di alam barzah, ketika di alam barzah dalam keadaan menunggu-nunggu kiriman dari sanak famili dan kerabatnya. Jadi orang-orang tua kita, teman-teman kita, keluarga kita yang udah pada di sana duluan,
Mereka itu lagi nungguin kiriman dari kita. Yang kalau kiriman itu sampai, kiriman itu oleh Allah diubah menjadi bergunung-gunung kenikmatan. Maka ada di alam barzah sana, tiba-tiba orang itu mendapatkan suasananya, wah semuanya jadi terang. Sebelumnya hidup dalam kegelapan, panas, gelisah, dicekam ketakutan, tiba-tiba terang, segar, membahagiakan, nikmat. Kok berubah mendadak? Malaikat ditanya, ini apa, dari mana? Malaikat jawab, itulah Fatihah yang dibaca oleh anakmu barusan. Jadi anak baca Fatihah bukan berarti itu bacaan Fatihah yang bakal dibacain juga ke sana. Yang udah di sana nggak butuh bacaan Fatihah. Para sahabat yang mendengar seperti itu bertanya, apa yang paling mereka tunggu ya Rasulullah? Kiriman apa yang paling mereka nanti-nantikan? Istighfaralahum, wassadaqatuh alaihim. Istighfar, permohonan ampun untuk mereka, dan sedekah. Sedekah macam-macam, bisa ngasih makanan, kita beli. Ada kawan saya, itu punya kebiasaan, dia pengusaha, selalu punya kebiasaan selalu ingat ayahnya dan ibunya. Jadi kalau dia lagi makan di restoran, makanan tuh enak, wah enak banget nih, langsung yang dia ingat ibu bapaknya. Sayang, mak bapak gua nggak sempat ngalamin makan enak begini, karena mereka dulu petani, aku belum jadi apa-apa, mereka udah keburu mati. Langsung panggil pelayan, bikinin lagi makanan yang kayak begini, bungkus berapa? 10 paket bungkus. Dia makan. Ntar dia keluar dari restoran, dia bawa tuh 10 makanan yang enak. Dia cari fakir miskin dan segala macam orang-orang susah. Nih Pak, makan ya, hadiah. Dalam batin, ya Allah, sedekah kau ini untuk ayahku. Ya Allah, sedekah ini pahalanya untuk pamanku. Ya Allah, sedekah ini pahalanya untuk ibuku. Bukan berarti itu nasi bungkus terus dikirim ke sana. Yang di sana nggak butuh nasi bungkus lagi. Tapi sedekah itu terkirim ke sana berupa kenikmatan-kenikmatan. Itu. Adapun Rasulullah SAW dan para aulia di alam barzah udah nggak susah. Dan tiap-tiap ada orang, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam, sampaikan pujian dan salamku untuk Muhammad. Kita ngomong begitu dengan penuh keyakinan, penuh perasaan, tak langsung Allah turunkan ruh Nabi Muhammad SAW ke muka bumi. Dan Rasulullah menjawab salam orang itu. Nih saudara-saudara kita lagi banyak kumpul di Madinah nih, bersiap haji. Wah, itu mereka berbondong-bondong antri itu ya, dari yang orang kaya sampai yang miskin dan segala macam. Ada yang bawa buku, bawa catatan, mendekati kubur Nabi. Di tulisannya ada Allahumma assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya man arsalallahu rahmatan lil alamin. Diniatkan nih, aku mau baca nih di depan kubur Nabi. Begitu sampai di depan kubur Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka, udah gak bisa ngomong lagi. Itu karena saat dia ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, Rasul menjawab. Tidak menjawab berupa suara. Rasul itu di dalam kolbunya itu ada rasa cinta yang sangat kuat kepada kita. Maka begitu kita datang, Rasul pun memancarkan gelombang-gelombang cinta dari kolbu Rasul, menyusup, menerpa, menabrak masuk kolbu kita. Bang, kita langsung terasa. Semua orang yang pernah hadir di depan kubur Rasul rasakan itu. Keharuan luar biasa, melebihi keharuan berjumpa dengan orang tuanya. Karena dia tahu Rasulullah itulah yang menjamin memberikan syafaat nanti. Ketika nanti setelah kiamat semua, ketika semua masuk ke alam akhirat, ketika semua dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu perkumpulan, ya. Yauma yahsyuruhum jami'a, akan ada suatu hari yahsyuruhum, Allah menghimpun, mengumpulkan semua manusia. Kumpul semua. Yang saat itu digambarkan beratnya hidup, matahari seperti di ubun-ubun, orang panas, peluh berkeringat. Dan saat itulah orang tahu, saat itu yang bisa memberikan syafaat, perlindungan dan jaminan hanya Rasulullah Muhammad SAW. Itu.
Nah, maka orang-orang yang ziarah di hadapan Nabi, di hadapan kubur Nabi, merasakan betul ucapan salam. Itu. Bahkan bukan hanya Nabi sebenarnya, orang-orang biasa, ya. Tak seorang muslim pun mendatangi kubur saudaranya, tak seorang muslim pun mendatangi kubur orang tuanya, mendatangi kubur temannya yang dia kenal saat di dunianya, lalu dia ucapkan salam, kecuali Allah akan kembalikan ruh saudaranya itu dan menjawab salam dia. Jadi ketika kita ziarah, itu ruhnya ada di sekitar situ. Itu sebabnya Nabi kalau memasuki daerah pekuburan, Baki misalnya, begitu masuk daerah pekuburan, Nabi ucapkan Assalamualaikum ya ahlat diyarul muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum. Assalamu, salam hormat. Ala, untuk atau tertuju. Kum, you. Assalamualaikum. Nabi tidak gunakan assalamualaihim, salam untuk him, mereka ya Allah. Kalau mereka entah di mana. Tapi kenapa Nabi ucapkan assalamualaikum? Karena Nabi menyaksikan kehadiran arwah ketika kuburan diziarahi. Itu. Maka diucapkannya kum, untuk kamu. Dan di hadapan kubur Nabi, assalamualaika, salam untuk engkau ya Rasulullah. Hadir ruh. Itu. Ada yang nanya, Pak, lebaran kemarin saya ziarah ke kuburan bapak saya ucapkan assalamualaikum, kok saya nggak dengar jawabannya? Allah tahu ente belum level tingkatan itu untuk bisa berinteraksi dengan alam sana, belum siap mental. Sebab kalau dijawab juga waalaikumsalam, mana aja lo baru datang. Jadi belum siap. Bagi mereka yang siap, itu tanya sopirnya Gus Dur, tanya sopir-sopirnya ulama-ulama soleh. Gus Dur ziarah ke makam wali sampai depan kuburan cekikikan, ketawa kayak orang ngobrol aja. Itu yang di belakang juga ketawa-ketawa karena lagi dengerin banyolan. Itu terus saling ngebanyol. Itu. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir di kubur Nabi, terus Nabi julurkan tangannya, wallah alam bagaimana, pokoknya tangan, apakah tangan itu tangan secara fisik atau tangan secara rohani, lalu rohani Syekh Abdul Qadir juga yang menjamah tangan Rasulullah dan mencium, pokoknya itu sudah ruh dengan ruh. Itu ya, ruh itu senang diziarahi, senang kalau ada orang ziarah. Karena itu kalau ada kesempatan lewat di depan kubur-kubur para wali, ziarahilah ya. Senangnya mereka, senangnya para wali membuat Allah pun jadi senang kepada kita. Senangnya orang tua membuat Allah jadi senang pada kita. Ya habis mak bapak saya udah mati, gimana lagi saya berbakti? Ziarahin, bacain Fatihah, baca Quran, sedekah. Belum tertutup peluang untuk berbakti pada orang tua, meskipun orang tua kita sudah tidak di dunia lagi. Karena arwah masih ada, roh masih ada. Itu. Jadi hal-hal seperti itu ya. Bahkan terkait dengan surat Al-Baqarah 194 dalam tafsir Sawi dijelaskan, ruh para wali, ruh para mursyid setelah mati jasadnya, ruhnya itu tetap membimbing, tetap menuntun murid-muridnya yang masih hadir di dunia. Ruhnya masih aktif. Hanya bedanya ketika mereka dulu masih di dunia, mereka memberikan bimbingan kepada kita atas jasa kebaikannya, Allah siapkan pahala. Sekarang beliau-beliau memberikan bimbingan, tidak ada pahala tambahan buat beliau. In qata'a amaluhu, amalnya terputus dalam arti tidak produktif lagi, tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Tapi kita sebagai muridnya dengan doa kita jadi bertambah untuk beliau. Itu tugas beliau masih ada. Rasulullah juga masih ada bagi orang yang menyiapkan dirinya untuk dibimbing ya. Jangankan Rasulullah, ruh Rasulullah mau membimbing manusia, jangankan ruh para waliullah mau membimbing manusia, Allah ngasih hidayah kepada manusia, tuh manusia berbalik, nolak, menjauh. Ada nggak yang begitu? Allah udah kasih hidayah, tuh orang berbalik, nolak, menjauh dari hidayah Allah. Ada.
Jadi ada yang Rasulullah pun ruhnya masih aktif, guru mursyidnya pun masih aktif, muridnya udah belok ke yang lain. Ada. Itu. Gurunya masih ada. Jangankan manusia, Allah aja tiap hari memberi rahmat hidayah. Ada yang berbalik, kalbunya dia tutupin, dia berbalik cari yang lain, dia jauhi Allah. Itu. Karena itu kita persiapkan saja diri kita. Surat Al-An'am ayat 122. Aw kana mayitan, ada orang-orang yang sudah mati, mayit, mati. Fa ahyainahu, dan kami bikin dia hidup. Kami hidupkan dia, ya. Wa ja'alna lahu nuran, kuberikan kepada ruhnya, kami berikan kepada ruhnya itu cahaya. Yamsi bihi finnas, maka ruh yang bercahaya itu dia jalan-jalan di hadapan manusia. Nah, kita nggak tahu nih, di antara yang duduk-duduk di sini apa benar masih teman kita yang tadi pagi? Coba cubit dikit. Nah, kalau dia berteriak dia masih manusia. Itu. Karena bisa jadi itu bukan teman biasa. Apalagi yang lagi pada berhaji di Mekah Madinah, itu sering menyaksikan. Lalu lalang di masjid, sholat bersebelahan, itu di sebelahnya bukan manusia biasa. Itu bisa ruh para wali, ruh orang-orang soleh yang dihadirkan, kelihatan rupanya, tapi sudah hakikatnya jasadnya bukan dia, itu biasa. Tahun 98 jam 12 malam saya kaget, handphone saya bunyi, tapi mau ditolak. Ini orang, ya orang baik juga, orang penting, tokoh Majelis Taklim Jakarta Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Tanya-tanya. Pak Wafi, saya mau nyampein salam. Katanya. Ada salam buat Pak Wafiuddin dari Syekh Hisam. Loh, ibu sekarang di Amerika? Bukan, saya di Jakarta. Barusan nelpon sama Syekh Hisam ke Amerika. Syekh Hisam kirim salam buat Pak Wafiuddin. Sekarang Syekh Hisamnya di mana? Lagi ada di Michigan. Saya tanya di mana karena beliau keliling melulu, dakwah melulu. Sekarang ada di Michigan, di markasnya. Nomor teleponnya berapa? Diminta, selesai, saya telepon langsung ke Amerika. Apa kabar? Saya tanya-tanya, akhirnya saya bilang, ketika beliau tanya, apa kabar Wafiuddin? Besok saya mau berangkat haji. Tolong saya diberikan arahan, petunjuk dan doa-doa. Syekh Hisam terdiam sebentar, nggak lama, Wafiuddin, kamu harus hati-hati selama di Mekah dan di Madinah. Kamu akan banyak didatangi orang yang selalu meminta sama kamu. Tapi juga kamu akan didatangi orang yang memberi. Hati-hati, bisa jadi itu manusia biasa, bisa jadi itu para waliullah, bisa jadi itu waliullah yang jasadnya dan rohnya hadir, bisa jadi itu hanya roh. Hati-hati saja. Itu. Ya Syekh, tolong doakan. Boleh doa, amin, amin, amin. Sudah, besoknya siang saya terbang ke Mekah. Sampai di Mekah, Selasa paginya, kejadian itu malam Senin. Selasa pagi sudah selesai umroh tamattu, istirahat ke Masjidil Haram, sholat, pulang, makan, asarnya ke masjid, maghribnya ke masjid, isanya ke masjid, Rabu pagi, subuhnya ke masjid, zuhurnya, habis zuhur, orang pada bubar, saya sengaja zikir-zikir panjang, biar orang pada sepi bubar, sambil celingak-celinguk, katanya banyak ada orang yang bakal nemuin saya. Ini udah 2 hari saya di sini, kok nggak ada yang nemuin? Gitu. Akhirnya udah deh, nggak ada yang nemuin juga. Saya pulang. Itu pintu gerbang yang segitu besar, di tengah pintu ada orang duduk sila. Emang saya nggak kepikiran, ngapain dia duduk di depan pintu ngalangin orang jalan? Biasanya kalau orang duduk di situ kan diusir. Nggak mungkin lah orang duduk di tengah jalan, di depan pintu. Saya nggak kepikiran waktu itu. Dia melambai. Assalamualaikum. Indonesia. Ya, ta'ala. Saya duduk di sebelahnya. Dia tanya kabar, ngobrol. Kalau Indonesia ke Jakarta ke sini terbang berapa jam? Oh baik. Lama-lama dia tunjukin kakinya, jempolnya buntung. Tuh kaki saya buntung. Saya penderita diabetes. Ini dia operasi. Terus diobatin pakai apa? Saya bilang. Dia bilang obat di sini mahal. Itu karena itu saya minta duit buat beli obat. Mintanya nggak pakai malu-malu, kita kan orang Indonesia,
Biasa kalau orang minta pakai basa-basi, nyindir-nyindir, sopan, ini terus terang aja. Minta, saya agak kurang struck juga. Dalam batin, ini mah pengemis profesional. Bilang kayak dari tadi, sedekah, minta. Ini berbaik-baik, ngajak ngomong baik-baik, ujung-ujungnya minta duit. Ini memang profesional. Itu dalam batin saya. Tapi terus ingat kata Syekh Hisam, ada orang memberi, hati-hati itu. Bisa jadi itu malaikat, bisa jadi itu waliullah. Jangan-jangan dia nih. Itu. Nah, udah deh, rogoh saku. Namanya baru datang, belum belanja apa-apa, kita belum punya uang receh. Itu. Ada duit paling kecil 10 real. Kasih 10 real. 10 real waktu itu 30.000. Itu. Dalam batin gede juga nih gua sedekah 30.000. Biasanya paling tinggi goceng. Kasih. Dia terima 10 real, dia bilang, di sini mahal, obat itu minimal 20 real. Tambahin lagi. Makin nih pengemis kali ini. Udah dikasih minta nambah. Kasihlah. Itu kejadian. Dan ternyata betul, selalu saja ada orang yang minta. Tapi juga selalu saja ada orang yang ngasih duit ke saya selama di sana. Saya bilang hati-hati. Kita nggak tahu itu manusia benar itu apa itu waliullah atau itu ruh-ruh yang sedang berjalan-jalan di hadapan manusia. Dan seperti itu. Ya, untuk ikhwan-ikhwan khususnya seluruh jamaah untuk seluruh jamaah haji yang sekarang sedang berhaji, khususnya semua ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, semua murid-murid Abah Anom yang sedang berhaji sekarang di sana, ya. Kita berdoa untuk mereka. Untuk mereka semua, ya Allah, seluruh hujjaj, khususnya para haji dari kalangan ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Al-Fatihah. Ada orang-orang TKN yang lagi berhaji yang Anda kenal, coba bayangkan wajahnya, tuh teman-teman kita, saudara kita, orang-orang TKN yang lagi berhaji. Bayangkan wajahnya satu-satu, kalaupun nggak ingat wajahnya, ingat namanya. Kita bacakan doa, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah mereka semua haji yang mabrur, selamatkan mereka dalam semua perjalanan ibadah mereka. Ampuni semua dosa dan kesalahan mereka, jadikan wukuf mereka, jadikan tawaf sa'i mereka, jadikan pelontaran jamrah mereka, jadikan semua itu ibadah yang Engkau terima, ibadah yang dengan rahmat-Mu Kau gugurkan semua dosa dan kesalahan mereka. Jadikan dengan haji mereka Engkau angkat derajat dan martabat mereka. Jadikanlah mereka muslimin dan muslimat yang mulia, yang tinggi martabatnya. Jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa. Kembalikanlah mereka ke tanah air untuk jumpa bersama teman dan keluarga mereka dan menjadi teladan bagi orang-orang yang lain. Amin ya Allah. Ya. Oke. Itu renungan-renungan tentang kematian. Ya. Jadi tidak heran kalau para waliullah pun seperti itu. Nah, ini acara manakib. Manakib itu sama saja. Nah, kita membacakan riwayat hidup, kisah-kisah kehidupan Syekh Abdul Qadir, dan ketika kita baca, ruh beliau dihadirkan. Nah, kita menjadi murid beliau. Kita murid Abah Anom, murid Abah Sepuh, murid Syekh Abdul Qadir, murid Nabi Muhammad SAW. Dan nanti di hadapan Allah kita bersama dengan mereka semua, insya Allah. Nah, yang penting tadi, mereka para mursyid kita itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita kehidupan untuk terus menjaga kebersihan diri. Jaga kebersihan diri, kebersihan kolbu, supaya kolbu kita bisa terus nyambung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saja, banyakkan. Lagi di bus, ya. Pokoknya tiap ada kesempatan terus, biar nyambung terus, connect terus, dan nanti dia akan berikan faid itu limpahan. Allah akan berikan limpahan, diberikan limpahan yang utama, diberikan nur itu. Ya.
diberikan limpahan nur. Rabbana asmim lana nurana, ya Tuhan kami limpahkan untuk kami, sempurnakan untuk kami nur kami, maka nanti ruh kita menjadi nur yang bercahaya. Demikian saya akhiri sampai di sini. Zuhur pukul berapa ya? Oh ya. Baik, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Kita ada waktu barang 15 menit, silakan. Ya, silakan. Kasih mikrofon, ada nggak mikrofon cadangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Solehuddin dari Bekasi. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz, ini menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat saya yang mereka tidak percaya dengan adanya azab kubur. Mereka minta dijelaskan kalau ada ayat yang menjelaskan tentang adanya azab kubur, sehingga mereka bisa menyadari. Kalau saya sendiri yakin dengan itu karena dari kejadian-kejadian yang saya lihat, saya dengar, saya meyakini ini. Tapi untuk mereka yang harus dibuktikan dengan ayat Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pembuktiannya bukan dengan ayat Qur'annya. Yang pertama harus difahami paradigma. Paradigma itu cara orang melihat dan memahami. Paradigma diri, bagaimana dia melihat dan memahami diri manusia. Karena ada orang yang menganggap diri manusia itu cuma tubuh, cuma badan. Mana dirimu? Kita tanya sama dia, mana dirimu? Tunjukkan padaku, mana dirimu? Dia bilang, nih diriku, sambil nunjuk dada. Itu kan dada. Ya nggak usah lihat dadanya seluruhnya. Jadi mana dirimu? Diriku ya badan ini. Banyak orang menganggap dirinya cuma badan. Ketika orang menganggap dirinya cuma badan, berarti dia sudah terjebak dalam paradigma yang materialistik, paradigma kematerian. Dia menganggap dirinya cuma tubuh, cuma badan. Diriku adalah tubuh. Jadi manusia sejak tubuh ini terlahir. Ini orang yang materialistik. Kalau orang sudah materialistik menganggap dirinya cuma tubuh, badan, dia punya keyakinan segala sesuatu dikatakan ada kalau sesuatu itu berupa benda. Segala sesuatu hanya dikatakan ada kalau berupa benda. Sehingga hal-hal yang bukan kebendaan, yang tidak ada wujud materinya, itu nggak ada, tidak bermanfaat. Ada orang yang tidak percaya adanya ruh. Bahasa Indonesianya jiwa. Sanskerta menyebutnya sukma, bahasa Inggris menyebutnya spiritual, spirit. Ada orang yang nggak yakin ruh ini ada. Karena dia nggak yakin ruh itu ada, dia juga nggak yakin akhirat itu ada. Lo lihat aja deh tuh binatang yang pada mati, dibiarin aja tuh bangke, lama-lama dia busuk. Kalau udah busuk, dia meleleh. Kalau udah meleleh, mencair segala macam, lama-lama musnah, hilang. Itu binatang mati. Kalau kita mati, kita dikubur, lama-kelamaan busuk, meleleh. Kemudian pada cair nih, bubar semua, sudah siksa kubur apa lagi? Dia nggak percaya adanya siksa kubur karena memang dia terkunci pemahaman manusia itu adalah tubuh. Lalu dia bisa buktikan di YouTube ada tuh dulu ketika orang-orang komunis di Soviet ingin meyakinkan orang lain bahwa sebenarnya agama tidak penting, agama tidak penting. Karena memang ruh dan akhirat tidak ada, maka mereka bikin eksperimen. Ketika orang-orang mati, mayatnya dikubur, di sebelah mayatnya ditaruhin mikrofon.
Di mayat dipasangin kamera. Kan nanti bakal ditutup jadi gelap. Nah, kasih lampu infrared, inframerah. Nah, maka kemudian semua itu kabel mikrofonnya, kabel kameranya sambungin, munculin ke speaker, munculin ke TV. Lo tonton aja nih dari hari ke hari. Tuh mayat di dalam kubur disiksa enggak? Enggak ada suara apa-apa kan? Sampai seminggu, 2 minggu enggak ada suara. Tuh mayat kelihatan di TV-nya makin hari makin bonyok, busuk. Artinya memang enggak ada siksa kubur. Itu. Dia lupa. Siksa itu bukan semata tertuju pada tubuh. Ketika tubuh mati, ruh dicabut keluar, namanya wafat. Nabi katakan, ruh yang dikeluarkan menyaksikan tubuhnya sendiri. Siapa orang yang datang takziah, melayat, siapa yang memandikannya, siapa yang membolak-balik tubuhnya, siapa yang mengafaninya, siapa yang menggotong, menyolatkannya, dibawanya, tuh tubuh mayatnya dikubur ke dalam tanah, dia ngeliatin sampai ditimbun semua tubuhnya. Itu ruh masih dekat situ menyaksikan, dijaga terus oleh malaikat. Dan kemudian dia lihat semua orang yang mengantarkan ke kubur pada pulang. Dia tengok kuburan, batu nisan kuburan. Dilihat, oh ini kuburan badan saya. Yang lain pengunjung pengantar pada pulang. Muncul munkar nakir. Hadis-hadis jelas menyebutkan. Munkar nakir tanya. Jadi yang ditanya sebenarnya ruh, bukan tubuh yang di dalam. Ruh yang ditanya. Ruh ditanya, mencoba mengelak macam-macam. Digebuk di situ juga. Nah, yang digebuk ruh, yang disiksa ruh. Itu. Jangankan sudah sampai di kuburan. Jangan sampai sudah sampai di kuburan. Ketika masih akan dicabut saja, berat, udah azan ya. Oke, saya akan akhiri. Nah, nih. Walau taro, kalau saja kamu bisa melihat, ketika malaikat mewafatkan, yatawaffa, ketika malaikat mewafatkan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wal malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ketika ruh orang kafir sedang ditarik, dicabut dari ubun-ubunnya, dia coba ngelawan, itu digebuk depan belakangnya. Itu orang kafir. Bagaimana orang yang tidak kafir, ngakunya Islam, beriman, tapi zolim, banyak bikin jahat sama orang lain, sama juga digebuk. Terus kita baca di koran, telah meninggal dunia dengan tenang ayah saya. Kok lu yakin banget bapak lu meninggal tenang? Kan bapak lu koruptor. Itu ya, lihat aja, udah 3 bulan dia di tempat tidur rumah sakit, diam, nggak berdaya. Nah, selang oksigen, selang infus, selang makanan, terus 3 bulan diam aja nggak bergerak, terus mati. Berarti kan meninggal dunia dengan tenang. Nah, yang kelihatan tenang tubuhnya, ruhnya itu aja udah babak belur. Itu. Nah, jadi persoalannya bukan dia nggak percaya sama ayat, paradigmanya dia memahami manusia hanya tubuh. Tubuh mati, busuk, hancur, selesai. Kita lihat aja tuh, banyak koruptor akhirnya dirawat di rumah sakit, kena stroke, diam nggak ngapa-ngapain, mati. Berarti mati dengan tenang. Begitu. Yang dia nggak lihat ruhnya. Itu. Begitu. Nah, paling pas sih kalau pengen buktiin betul, ya berangkat duluan gitu ya. Itu. Demikian. Nah, ya. Jadi bicara tarekat itu bicara kerohaniahan. Kita beres-beresin ruh kita. Bersihkan saja. La ilaha illallah. Amin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbana iftah bainana wa bainahum. Rabbana anzilna ma'asal. Wa'sasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.